Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan dan mobilitas sosial. Pendidikan itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris education yang berarti pengembangan dan bimbingan. Kemudian dalam pendidikan Islam itu dikenal dengan istilah tarbiyah. Kemudian diterjemahkan menjadi pendidikan. Secara istilah pendidikan itu dapat diartikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik itu secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang dalam membimbing dan memimpin anak menuju pertumbuhan dan perkembangan secara optimal agar dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya jenis mobilitas sosial. Kalau dilihat dari arah pergerakannya, terdapat dua bentuk mobilitas sosial, yaitu mobilitas gerak sosial horizontal dan mobilitas sosial vertikal. Yang pertama, gerak sosial horizontal itu merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Contohnya itu misal seseorang yang beralih ke warganegaraan, beralih pekerjaan yang sederajat, atau mungkin juga peralihan lainnya. Dengan adanya gerak sosial yang horizontal, tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang ataupun suatu objek sosial. Selanjutnya yang kedua yaitu gerak sosial vertikal, yaitu perpindahan individu dari kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Jadi bedanya yang horizontal itu sederajat, kalau yang vertikal itu tidak sederajat. Dan di gerak sosial vertikal ini dibagi menjadi dua, yaitu gerak sosial meningkat dan gerak sosial menurun atau yang menurun. Yang meningkat itu gerak perpindahan anggota masyarakat dari kelas rendah ke kelas yang lebih tinggi. Contohnya seorang staf dipromosikan naik pangkat menjadi kepala bagian di sebuah kantor atau perusahaan. Kalau yang menurun itu perpindahan anggota masyarakat dari kelas tertentu ke kelas sosial yang lebih rendah posisinya. Contohnya seorang petani yang jatuh miskin karena komoditas yang ditanamnya tidak laku di pasaran, misalnya cabai atau yang lainnya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikra Ahsani. Saya di sini akan menyampaikan tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Menurut Pak Tirim A. Sukari menyatakan bahwa mobilitas sosial vertikal mempunyai saluran-saluran yang disebut social circulation sebagai berikut. Yang pertama, angkatan bersenjata atau tentara, terutama dalam masyarakat yang dikuasai sebuah rezim militer atau dalam keadaan perang. Yang kedua, lembaga keagamaan. Contohnya, tokoh organisasi massa keagamaan yang karena reputasinya kemudian menjadi tokoh atau pemimpin di tingkat nasional. Yang ketiga adalah lembaga pendidikan. Sekolah sering merupakan saluran yang paling konkret untuk mobilitas sosial, sehingga disebut social elevator yang utama. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang berhasil diraih seseorang,
semakin terbuka peluangnya untuk menempati posisi atau kedudukan tinggi dalam struktur sosial masyarakatnya. Yang keempat, organisasi politik, ekonomi, dan keahlian atau profesi. Seseorang tokoh organisasi politik yang pandai berorganisasi, serta memiliki kepribadian yang menarik, menyalurkan aspirasi yang baik, akan lebih terbuka peluangnya memperoleh posisi yang tinggi dalam masyarakat. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah perkawinan. Melalui perkawinan, seseorang rakyat jelata dapat masuk menjadi anggota kelas bangsawan. Status sosial seseorang yang bersuami atau beristrikan orang terutama atau menempati posisi tinggi dalam struktur sosial ikut pula memperoleh penghargaan yang tinggi dari masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang determinan mobilitas sosial. Determinan atau faktor dalam mobilitas sosial di masyarakat umumnya dibagi menjadi dua hal, diantaranya adalah faktor pendukung dan faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor yang mendorong mobilitas sosial yaitu yang pertama faktor struktural. Faktor struktural yaitu jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang bisa dan harus diisi dengan kemudahan untuk memperolehnya. Contohnya, ketidakseimbangan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pelamar pekerjaan. Adapun yang termasuk dalam cangkupan faktor struktural yaitu yang pertama, struktur pekerjaan. Yang kedua, perbedaan. Yang kedua adalah perbedaan tingkat validitas atau kelahiran yang berbeda. Yang ketiga, ekonomi ganda yang terjadi atas sistem ekonomi tradisional dan modern seperti yang ada di Amerika dan Eropa. Yang kedua adalah faktor individu. Faktor individu adalah kualitas orang perorangan yang ditinjau dari segi tingkat pendidikan, pemilihan maupun keterampilan pribadi. Adapun yang termasuk dalam cangkupan faktor individu adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan kemampuan. Hal ini disebabkan karena setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah orientasi sikap terhadap mobilitas. Karena setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam meningkatkan mobilitas sosial. Yang keempat adalah faktor kemujuran. Karena usaha adalah sebagai proses meraih kesuksesan, tetapi kemujuran tetap berada pada posisi yang menentukan. Yang ketiga adalah faktor sosial. Faktor sosial ini biasanya diwariskan dari orang tua untuk anak-anaknya. Yang keempat adalah faktor keadaan ekonomi. Masyarakat desa yang melakukan urbanisasi karena akibat himpitan ekonomi di desa. Yang kelima, faktor situasi politik. Karena politik suatu negara menjadi penyebab terjadinya mobilitas sosial, karena dengan politik yang terjadi tidak menentu akan sangat berpengaruh terhadap status keamanan, sehingga muncullah sebuah keinginan masyarakat untuk pindah ke daerah yang lebih aman. Yang keenam, faktor kependudukan. Dalam pertambahan jumlah penduduk yang sangat pesat mengakibatkan sempitnya lahan pemukiman dan wabahnya kemiskinan sehingga menuntut masyarakat untuk transmigrasi. Yang ketujuh adalah keinginan untuk melihat daerah lain. Di sini masyarakat yang ingin melihat daerah lain dikuasai oleh jiwa menggambarkan akan memuncullah niat seseorang untuk pindah ke daerah lain dan melakukan mobilitas sosial. Yang kedelapan, komunikasi yang bebas. Situasi yang membatasi komunikasi antar sastra yang
beraneka ragam akan memperkokoh garis pembatas untuk saling bertukar pengetahuan dalam pengalaman sehingga akan mengalami mobilitas sosial. Yang terakhir adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapatkan, tentu mempermudah orang untuk melakukan mobilitas sosial berbekal ilmu yang diperoleh ketika menjadi peserta didik. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan menjadikan kesulitan mendapat pendidikan bermutu, sehingga orang tersebut sulit mengubah statusnya. Saya Indri Winitasari akan menjelaskan tentang konsekuensi atau dampak dari mobilitas sosial. Ketika seorang individu atau kelompok individu dapat menyesuaikan dengan hal baru, dengan situasi baru, maka akan mendapatkan hal-hal yang positif sebagai konsekuensi dari mobilitas sosial. Hal tersebut yang pertama adalah seseorang akan berusaha untuk maju dan berprestasi karena adanya kesempatan untuk pindah strata. Kesempatan ini mendorong seseorang agar mau berusaha, bekerja keras dan bersaing agar dapat naik ke strata atas. Misalnya, seorang anak yang lahir dari keluarga miskin akan berusaha belajar dengan giat agar mendapatkan kekayaan di masa depan. Yang kedua, mobilitas sosial akan mempercepat tingkat perubahan sosial di masyarakat ke arah yang lebih baik. Misalnya, Indonesia saat ini sedang menuju perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Perubahan ini akan lebih cepat terjadi jika didukung oleh sumber daya yang berkualitas melalui pendidikan. Sebaliknya, ketika individu itu tidak dapat menyesuaikan dengan situasi baru, maka akan timbul konsekuensi atau dampak negatif mobilitas sosial, yakni yang pertama adalah konflik antar kelas. Dalam masyarakat itu terdapat lapisan sosial berdasarkan ukuran kekayaan, pendidikan atau kekuasaan. Lapisan tersebut itu dinamakan kelas sosial. Ketika terdapat perbedaan kepentingan antara kelas sosial tersebut dapat menimbulkan konflik. Misalnya, demo buruh yang menuntut kenaikan gaji. Hal tersebut menunjukkan konflik antara kelas buruh dengan pengusaha. Yang kedua itu adalah konflik antar individu. Konflik ini dapat terjadi misalnya masuknya individu ke dalam suatu kelompok tidak diterima oleh anggota kelompok yang lainnya. Misalnya, seseorang tidak dapat menerima kehadiran seseorang yang dipromosikan untuk menduduki jabatan tertentu. Yang ketiga adalah konflik status dan konflik peran. Konflik status ini disebabkan karena pertentangan antara status yang disandang seseorang itu memiliki berbagai kepentingan yang berbeda-beda. Sedangkan konflik peran itu adalah keadaan di mana seseorang tidak dapat menjalankan peran sesuai dengan status yang disandangnya. Yang keempat itu adalah konflik kelompok sosial. Di masyarakat tentu terdapat banyak sekali kelompok sosial berdasarkan hobi, profesi, ideologi, dan sebagainya. Ketika suatu kelompok ingin menguasai kelompok yang lain, tentu akan menimbulkan konflik, misalnya tawuran antar pelajar. Yang kelima adalah konflik antar generasi. Konflik ini terjadi ketika generasi tua ingin mempertahankan nilai lama dan generasi muda yang ingin mengadakan perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Misalnya saat ini itu marak pergaulan bebas antar remaja, padahal hal tersebut tidak sesuai dengan nilai yang dianut oleh generasi sebelumnya. Yang terakhir itu adalah penyesuaian kembali. Pada dasarnya konflik bertujuan untuk melemahkan lawan, tetapi ketika seseorang menyadari bahwa konflik tersebut justru banyak merugikan kelompoknya, maka akan timbul penyesuaian kembali yang didasari oleh toleransi yang disebut akomodasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang tingkat pendidikan dan mobilitas sosial. Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemauan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap
informasi dan bisa mengimplementasikannya di dalam masyarakat. Menurut Noto Atmojo, tingkat pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu prasekolah, yang kedua sekolah dasar, yang ketiga sekolah menengah pertama, yang keempat sekolah menengah ke atas, dan pendidikan tinggi. Selanjutnya, mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan. Yang selanjutnya sosial. Pada istilah mobilitas sosial itu menekankan bahwa istilah tersebut mengandung makna gerak yang melibatkan seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Dengan ini dapat disimpulkan bahwasanya mobilitas sosial adalah sebuah menggerakkan masyarakat dalam kegiatan dan mengalami perubahan yang lebih baik dari aslinya. Mobilitas sosial ada yang terjadi secara vertikal dan ada yang horizontal. Untuk secara vertikal terjadi apabila seorang mengalami kemajuan dan peningkatan dalam taraf sosialnya. Cukup sekian tentang tingkatan pendidikan dan mobilitas sosial.